أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah, di kitab Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ke atas suatu hadis kok dituliskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekaligus, itu kalau para ulama menyebutkan sebagai hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati. Karena saking kuatnya sampai diriwayatkan di dua kitab yang paling sahih. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Ini insyaallah sudah sering mendengar ya. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perbuatan syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Karena barang siapa yang jatuh ke dalam perbuatan syubhat, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Kaza'i yus'a haulal hima yushaku ayyurta'a fihi. Seperti penggembala yang sering menggembala di sekitar tanah larangan, maka suatu saat dia akan terjatuh ke tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimahu. Dan setiap raja itu mempunyai tanah larangan, dan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Wa anna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Bahwa sungguh di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang jika daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Maka ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana di hadis ini Rasulullah menyampaikan beberapa nasihat yang merupakan salah satu atau beberapa pokok-pokok dalam ajaran Islam.
Bahkan saking pentingnya para ulama menyebutkan hadis ini sebagai salah satu dasar hadis yang paling dasar di dalam Islam. Ya. Para ulama menyebutkan ada 4 hadis dasar, hadis paling pokok, hadis tentang pokok-pokok ajaran Islam. Itu ada 4. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya, mengenai niat. Hadis yang kedua tentang hadis Jibril yang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Yang ketiga adalah hadis bid'ah. Barang siapa yang man haddatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru maka akan tertolak. Dan yang keempat adalah hadis ini. Kenapa hadis ini penting? Nah, karena yang pertama hadis ini membahas ya bagaimana cara kita bermuamalah, cara kita beraktivitas di dalam kehidupan kita. Rasulullah menjelaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam itu yang halal itu sudah jelas, dalilnya ada, mana yang boleh dimakan, mana yang boleh dikerjakan, itu semuanya sudah lengkap. Yang haram juga sudah jelas, mana yang dilarang, mana yang tidak boleh, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu sudah dijelaskan semua. Tapi selain yang halal dan yang haram, ada hukum yang ketiga, yaitu mutasyabihat, hal-hal yang syubhat. Apa itu hal yang syubhat? Adalah hal yang masih meragukan, belum jelas antara halal dan haramnya. Dan Rasulullah memperingatkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang masih belum mengetahui tentang syubhat ini. Ya. Padahal di dalam kehidupan kita itu banyak sekali perkara-perkara yang syubhat. Apalagi di dunia sekarang ya, di mana banyak hal-hal yang baru, transaksi yang baru, muamalah yang baru. Dari uang misalnya, sekarang udah ada e-money, ya, ada dana, ada kripto, nanti ada jual beli online, jual beli dengan jaminan, ada kredit segala macam, asuransi. Itu transaksinya itu semakin kompleks dan ini semakin tidak jelas apakah transaksi ini halal atau haram. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita melihat transaksi yang sekarang itu, antara halal dan haram itu bedanya tipis. Tipis sekali. Ada 2 transaksi yang sama-sama menyerahkan uang, sama-sama menerima uang. Tapi beda, yang satu halal, yang satu haram. Karena apa? Beda akadnya, beda transaksinya. Contoh, kalau kita mau kredit rumah, ini ada 2 transaksi ya. Transaksi kredit rumah. Yang pertama, transaksinya bank itu membeli rumah dari developer, misalnya harganya 100 juta. Membeli ya. Kemudian bank menjual rumahnya ke kita dengan harga 150 juta dengan cara mencicil 15 juta setiap tahunnya. Maka ini boleh karena hukumnya jual beli. Bank membeli ke developer, kita membeli ke bank. Uangnya bagaimana? Bank bayar 100 juta ke developer, kita bayar 150 juta ke bank. Itu boleh. Nah, transaksi yang kedua ini kita mau beli rumah. Kita beli rumahnya ke developer seharga 100 juta. Tapi karena tidak punya uang, kita minjem uang ke bank dengan sebesar 100 juta. Kemudian nanti kita mengembalikan ke bank sebesar 150 juta dengan dicicil 15 juta tiap bulannya. Nah, sedang kalau transaksi ini itu haram.
Kita lihat Pak. Padahal transaksinya sama-sama. Nanti developer dapat 100 juta, kita menyerahkan ke bank 15 juta tiap bulannya. Kan hasil akhirnya sama ya Pak. Tapi karena beda akad, beda cara transaksinya, beda perjanjiannya, yang satunya halal dapat pahala, yang satunya haram dapat dosa. Nah ini yang namanya syubhat. Ya. Tipis sekali beda kadang-kadang kalau zaman sekarang antara yang halal dan yang haram. Inilah kenapa Rasulullah memperingatkan, ya. Wa man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Syubhat ini bisa berarti masih rancu dalam masalah dalilnya, atau yang kedua, dalilnya sudah jelas tapi rancu dalam masalah barangnya. Bedanya apa? Contoh, kalau rancu dalam masalah dalil, ada suatu hukum, ya, suatu aktivitas yang ada dalil halal, ada dalil haram dalam suatu aktivitas. Contohnya jual beli goror, ya. Kalau istilahnya apa Pak Seng? Jual beli pentil. Istilahnya apa Pak? Kalau bahasa Jawa. Nih, misalnya pentil belum ngijon. Nah, ngijon. Nah, jual beli ngijon. Itu hukumnya apa? Kan jual beli itu hukumnya halal. Tapi ngijon itu ada dalil pengharamannya. Tadi kan tercampur antara halal dan haram. Nah, maka kalau seperti ini diberatkan yang haramnya. Atau syubhat di mana tidak ada dalil halal atau haramnya. Nah, misalkan e-money, ya, kayak pakai Dana boleh tidak? Pakai OVO, GoPay, segala macam itu boleh atau tidak? Kan tidak ada dalil, ya. Rasulullah kan tidak pernah top up. Rasulullah tidak pernah pakai e-money segala macam, kan tidak ada dalil yang jelas. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini, kalau kaidah para ulama, kita mengambil hukum asalnya. Ya. Kalau uang hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh. Nah, selama tidak mengandung transaksi-transaksi yang diharamkan, maka boleh digunakan. Atau syubhatnya itu dalam masalah barang, ya. Jadi kita tahu dalilnya, cuma barangnya itu tercampur baur antara yang halal dan yang haram. Misalkan ada cek. Ya, misalkan ada kondisi di mana barang yang halal dan yang haram itu tercampur jadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Misalkan ada dalam rumah jagal itu ada penyembelih yang muslim, ada penyembelih yang kafir. Yang muslim kan dagingnya halal, tapi yang kafir dagingnya haram. Ternyata dagingnya itu dicampur jadi satu. Hanya bingung, ini dagingnya halal atau haram, karena sudah tercampur bau, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditandai. Atau yang kedua, misalnya awalnya halal, kemudian ada keraguan. Contohnya, wah ini daging disembelihnya atau enggak sembelihnya dengan cara yang halal atau tidak. Wah ini daging bangkai atau bukan, kan? Jadi ada timbul rasa ragu. Atau yang ketiga, ya tadi bendanya itu tidak jelas.
apakah itu halal atau haram. Ya. Kita tidak tahu barangnya dari mana. Ya, misalnya ada orang ngasih daging kita, ditaruh di depan rumah. Nah, ini kita nggak tahu nih siapa yang ngasih. Ini dagingnya daging apa juga tidak tahu. Apakah daging sapi atau jangan-jangan daging babi? Kan wallahu alam ya. Nah, ini contohnya hal-hal yang syubhat seperti itu. Maka bagaimana kita menghadapi yang syubhat-syubhat seperti ini? Maka Rasulullah tadi menekankan kita menjaga diri kita, menjaga diri dari yang hal-hal yang syubhat, mencukupkan diri kita dengan hal-hal yang halal saja. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal syubhat, barang siapa yang bermudah-mudahan dalam hal-hal syubhat, dalam arti ini kan syubhat, belum ada hukumnya, ini kan belum tentu haram, bisa jadi halal. Wah ini kan belum jelas, tidak apa-apa, dimakan aja, dilakukan saja. Wah ini kan pekerjaannya, wah kan baru syubhat, belum halal. Wah ini saya susah nyarinya, nanti kalau susah nggak bisa dapat lagi. Ada perkataan-perkataan seperti ini. Maka apa kata Rasulullah? Kalau kita bermudah-mudahan, lama-lama akan terjatuh juga ke dalam hal yang haram. Kalau kita menggampangkan diri kita dengan hal-hal syubhat, suatu saat kita juga akan terjatuh ke dalam hal yang haram. Karena syubhat ini kan tercampur, ya, ada halal, ada yang haram. Ya mungkin beberapa saat kita dapat yang halal, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan yang haram juga. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat ini itu seperti penggembala, ya, yang menggembala di dekat tanah larangan. Ya ibarat kata ya kayak misalnya ngangon kambing tapi ngangonnya pinggir sungai. Ya ketika ngangon pinggir sungai, lama-lama ya kambingnya akan jatuh ke sungai juga. Ya mungkin hari pertama, hari kedua masih aman. Nanti seminggu, setelah sebulan, ada kalanya kambingnya kepleset atau dorong-dorong akhirnya jatuh ke dalam sungai. Sama seperti orang yang bermain-main di dalam hal yang syubhat. 1-2 kali mungkin bisa menghindari yang haram, tapi ketika dia berlama-lama di situ, berdiam di situ, pasti ada kala yang dia terjatuh ke dalam hal yang haram. Dan kalau sudah masuk dalam masuk ke jurang haram, itu susah untuk kembali lagi. Karena sudah merasakan nikmatnya, merasakan enaknya yang haram. Maka inilah kenapa para ulama mengatakan orang yang paling sempurna ketakwaannya, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari jatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Dia rela meninggalkan hal-hal yang meragukan. Dia mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang halal. Sudah mencari yang halal saja, yang sudah jelas hukumnya, ya, yang sudah jelas halalnya. Nggak usah milih yang meragukan, yang masih rancu, itu ditinggalkan saja. Walaupun mungkin kelihatannya uangnya lebih banyak, ya, hasilnya lebih melimpah, duitnya lebih banyak, jangan tergoda, menjaga diri kita. Ya. Karena orang yang seperti ini itu bisa mendapatkan 2 keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaan yang pertama, ya, ketika hal yang ditinggalkan itu haram, berarti dia mendapatkan keutamaan meninggalkan yang haram. Dia selamat dari hal yang haram, dia selamat dari kebiasaan.
kebinasaan. Yang kedua, kalau ternyata yang ditinggalkan itu halal, berarti dia telah menjaga hatinya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beraktivitas, ya, ketika kita bermuamalah, ketika kita bekerja, kemudian kita mendapati suatu transaksi, suatu barang yang kita ragukan kehalalannya, baik karena kekurangan ilmu kita ataupun memang tidak ada dalil yang menguatkannya. Karena memang kadang-kadang itu syubhat itu bukan karena tidak ada dalil, cuma karena kita belum belajar saja. Contohnya tadi masalah e-money, ya, Ustaz, pakai Dana boleh tidak, pakai OVO boleh tidak, pakai ShopeePay, GoPay itu seperti itu boleh atau tidak? Terus kadang-kadang kita bingung karena kita belum punya ilmu. Nah, kalau seperti ini, ya yang pertama kita tanya kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang paham, tanyalah kepada yang mengetahui jika kita tidak tahu. Tanya sama Ustaz bagaimana hukum. Kalau misalkan belum sempat nanya, ini sudah mendesak nih, harus segera dilakukan. Ini kalau tidak diambil barangnya, bisa-bisa hilang atau nanti transaksinya batal. Nah, kalau seperti ini kita nggak sempat nanya dan kita tidak tahu, kalau kita ragu lebih baik ditinggalkan. Kalau kita tidak yakin apakah halal atau haram, lebih baik ditinggalkan saja. Inilah kaidah di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang sangat menjaga pemeluknya. Islam itu tidak hanya menjaga kesolehan pribadi, menjaga keselamatan pribadi, Islam juga menjaga keselamatan sosial, ya, menjaga keamanan masyarakat secara umum. Ya, beda dengan orang-orang sekuler dan orang-orang komunis. Kalau orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka itu mengutamakan kebebasan pribadi di atas kebutuhan sosial. Maka yang penting dirinya sendiri, bagaimana kebutuhan dirinya terpenuhi, bagaimana kesenangan dirinya terpenuhi. Apakah mengganggu orang lain, apakah menyakiti orang lain, itu tidak dipedulikan. Itu orang liberal. Orang komunis, sosialis, kebalikannya, mereka itu mengutamakan kebutuhan sosial dan mengabaikan kebutuhan pribadi. Terserah pribadinya nasibnya bagaimana, apakah mereka sakit, apakah mereka mati, tidak dipedulikan. Yang penting masyarakat berjalan dengan lancar. Kalau Islam itu dua-duanya diutamakan. Masing-masing memiliki kewajiban dan hak sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang ditinggikan. Maka salah satu cara Islam itu menyelamatkan individu maupun menyelamatkan masyarakat adalah ketika Islam itu melarang sesuatu. Ya, ketika Islam itu mengharamkan sesuatu yang merugikan masyarakat dan merugikan setiap individu, itu Islam itu tidak hanya melarang perbuatannya, tapi Islam juga melarang hal-hal yang menjadi sarana untuk jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Contohnya, Islam melarang riba. Maka tidak hanya ribanya yang dilarang, pencatatnya juga dilarang. Mencatat, yang minjem dilaknat, yang meminjamkan dilaknat, bahkan jadi saksi juga dilaknat. Semua yang berhubungan dengan riba semuanya dilarang. Allah melarang minum miras. Itu dari jualnya dilarang, yang membuat dilarang. Ya, membuat
Yang menuangkan airnya dilarang, yang menyimpan mirasnya dilarang. Bahkan yang membawa botolnya juga dilarang, dilaknat semuanya. Allah melarang zina, ya, dari pacaran dilarang, khalwat berduaan dilarang, bahkan sekedar berpegangan tangan dilarang, memandang yang bukan muhrim juga dilarang. Jadi tidak hanya perbuatannya, tidak hanya larangannya, bahkan seluruh fasilitasnya, seluruh perbuatan yang menghantarkan dia kepada keharaman tersebut itu juga dilarang. Maka ketika Allah mengharamkan beberapa hal, maka Allah juga melarang hal-hal yang syubhat tadi. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk meninggalkan yang syubhat? Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang syubhat? Karena ketika kita jatuh ke dalam hal yang syubhat, ya Rasulullah mengatakan lama-lama akan jatuh kepada yang haram juga. Sama ketika Rasulullah mengatakan ketika kita membiasakan dosa kecil, ya, membiasakan dosa yang kecil, sudah dosa kecil itu dianggap sebagai hal yang biasa, hal yang tidak masalah. Tapi ketika dosa kecil itu ditumpuk sedikit demi sedikit, ya setumpuk demi setumpuk, lama-lama akan menjadi dosa besar juga. Wa jama'a rahimani wa rahimakumullah. Isya'nya jam 4 masih. Kemudian di penutup hadis Rasulullah memberikan penekanan, ya, bahwa di dalam jasad kita itu ada anggota tubuh yang namanya al-qalb, hati. Di mana hati itu adalah raja, hati itu adalah jenderal, adalah pemimpin bagi badan kita. Karena semua perbuatan kita itu awalnya dari hati. Kenapa kita berbuat baik? Karena hati kita pengen baik. Kenapa kita berbuat maksiat? Hatinya lagi pengen maksiat. Gak mungkin kok hatinya pengen soleh kemudian tangannya kemudian maksiat, gak bisa. Tangan kita, kaki kita, mata kita itu semua mengikuti apa keinginan hati kita. Maka Rasulullah menekankan idza sholahat, ketika hati itu sehat, hatinya benar, hatinya lurus, maka insya Allah semua perbuatan kita juga akan lurus. Tetapi ketika hati kita rusak, hati kita sakit, ya, hati kita mati, maka perbuatannya juga akan terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk juga. Inilah kenapa Rasulullah itu mengajarkan, ya, salah satu doa yang beliau ucapkan setiap hari. Terus doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Ini orang Arab pinter ngasih nama gitu. Kenapa hati dinamakan al-qalbun? Al-qalbu dari kata qallaba yuqallibu muqallibun, yaitu qalbun. Kalau qallaba itu membolak balik, qalbun itu yang terbolak balik, yang gampang berubah-ubah. Kenapa hati kita namanya qalbun? Karena hati kita itu memang gampang berubah. Kadang pengen baik, kadang pengen buruk, kadang pengen sholat, kadang pengen maksiat. Maka Rasulullah berdoa, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, tegakkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami, ala dinik, kepada agama. Jadi semoga hati yang terbolak-balik ini, ya memang ada waktunya beriman, ada waktunya tidak beriman. Tapi semoga Allah menjadikan iman kita
kesolehan kita itu lebih lama dibandingkan kefasikan kita. Karena kebanyakan orang ya kadang beriman, kadang fasik, tapi berimannya berimannya 1 hari, fasiknya 10 hari. Kalau ini kan seperti ini, jadinya netnya hasil bersihnya jadi fasik. Maka kita mohon sama Allah, ya Allah, ya kalau bisa hari solehnya itu lebih banyak dibandingkan hari fasiknya. Dan kenapa digabungkan dengan dalil ini? Karena salah satu bentuk kefasikan hati, ya, salah satu bentuk tanda matinya hati kita adalah tadi kita terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Kita tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang penting kita senang, yang penting kita bahagia, yang penting dapat duit banyak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini karena sudah isya. Saya cuma sampai di sini. Jika ada salah kata, maka ada tanya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah menjadikan hati kita tetap lurus, Allah menjadikan hati kita tetap sehat, dan semoga Allah menjaga kita, menjaga diri kita supaya tetap mengambil yang halal saja dan menjauhkan kita dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalam wa ma yasul fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.